Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Pak Wirawan di sini ya. Welcome to my class. This is the second meeting for KD 3.1 ya, for English peminatan or lintas minat ya, kelas 10 ya. In the previous meeting, I have taught you ya, how to fill forms ya. Nah, di sini in the module ada di pembelajaran 2, ini ada another material ya, ada materi yang lain. Selain mempelajari cara pengisian formulir siswa ya, ini juga ada expression future tenses. Ya, nanti selain materi di sini Pak Wirawan juga ada materi yang dari sumber lain yang semoga bisa untuk pengayah. Oke. Langsung di sini di bawah ini ya. Nah, ini di bawah ini. Simple future tense itu ya digunakan untuk mengekspresikan hal yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Ya, tenses ini biasanya menggunakan dua bentuk. Di mana bisa menggunakan will ya atau menggunakan going to. Will digunakan itu untuk tindakan yang diselesaikan secara sukarela atau spontanitas biasanya. Kalau going to itu yang akan dilakukan tetapi terencana ya. Nah, oke. Ini ya, dibaca ini ya. Nah, rumusnya ini anak-anak ya. Untuk simple future tense ya, subject plus will plus verb 1. Jadi setelah will diikuti kata kerja bentuk pertama. Kalau negatifnya will not plus verb 1, interrogatifnya will-nya taruh depan ya. Baru subjek baru verb 1. Contohnya di sini. I will go to bank today. Saya akan pergi ke bank hari ini. I will not open new account. Saya tidak akan membuka rekening baru. Will you open new account number in the bank? Ya, apakah kamu akan membuka rekening baru di bank? Ya. Jadi ini menggunakan will, jelas ya. Ya. Sedangkan simple future tense yang going to, ya. Ini kok nggak mau ya? Oh ya. Oke ya, sini ya. Simple future tense yang going to ini will-nya diganti posisinya dengan to be plus going to. To be ini apa aja? To be ini anak-anak is, mr itu loh. Is, mr. Is itu untuk he, she, it. M itu untuk I am. R itu untuk we, they. They are, we are ya. Nah, baru diikuti going to, diikuti kata kerja bentuk pertama ya. Nah, di sini untuk negatifnya tinggal dikasih not setelah to be. Subject plus to be plus not going to. Semuanya akhirannya setelah going to adalah verb 1. Ada interrogatif. Kalau tadi yang di sebelumnya adalah will taruh depan. Ya. Nah, interrogatifnya itu to be terdepan. Nah, ini ada yang salah ini. Nah, ingat. Rumus interrogatif di samping ini salah ini. Ini. Harusnya to be-nya taruh depan plus subjek plus verb 1. Ya, ingat ya, ditulis nanti ya. Di catatannya bahwasannya ini rumusnya salah ini. Harusnya to be plus s plus going to plus verb 1. Jadi gimana? Contohnya, ini buktinya di example-nya ini. I am going to bank today. Saya akan pergi ke bank hari ini. I'm not going to go to the bank. Ada not-nya setelah to be ya, ini loh ya. Nah, lihat ini. Ketika kalimat tanya, ya kan? Ini are you going to the bank? Ya, are you going to the bank? Nah, ini kan. Jadi to be plus subject plus going to plus verb 1. Nah, di sini.
Jelas tidak? Ya, jelas tidak. Ada yang bertanya? Ya. Ya, ya. Ya kalau misalnya subjeknya beda ya to be-nya berbeda loh. Kalau she ya bukan she am. She is going to bank today. Kalau they ya they are going. Tadi kan saya bilang to be kan is am are. Ya kan? Jelas? Ya, kira jelas. Ada lagi yang di bawah ini. Nah, future continuous tense. Future continuous tense ini untuk mengindikasikan kegiatan yang sedang terjadi di waktu yang akan datang. Ya. Yang mana berarti kegiatan tersebut belum selesai dilakukan sehingga akan terus berlangsung di waktu yang akan datang. Jadi akan sedang terjadi. Ya kan? Tadi kan akan ya. Ini kan akan sedang terjadi. Contohnya ini rumusnya ya. Nah ini ya rumusnya ini. Jadi gabungan antara yang pertama dan kedua. Nah gimana caranya? Oh bukan gabungan ya, beda ya. Ini gabungan antara future dengan present progressive, maaf ya. Gabungan antara future dengan present progressive yang sedang terjadi. Untuk positif subject plus will plus be plus verb ing, ada be-nya. Ya. Nah, untuk negatifnya subject plus will plus not plus be plus verb ing. Ya. Ingat ada to be-nya karena kata kerja ing itu harus diawali to be. Nah, to be ini karena ini pakai will maka tidak berupa is mr, maka berupa be. Kenapa tidak berupa is mr? Karena ada will. Kenapa ada be? Karena di belakangnya ada ing. Kenapa ada ing? Kenapa? Karena kata kerja setelah be itu pasti ing. Jadi ini berurutan. Ya. Negatifnya subject plus will plus not plus be plus verb ing. Ya. Interrogatifnya will plus subject plus be plus verb ing. Nah ini benar ini. Ya, contohnya I will be staying at home. Saya akan sedang di rumah. Ini gimana caranya kalau aplikasinya Pak? Misalnya gini, besok jam 8 ya, kamu biasanya di rumah daring ya. Terus hari sekarang telepon teman kamu. Kamu besok jam 8 di rumah nggak? Oh iya, saya akan di rumah. Nah ini dalam bahasa Inggrisnya I will be staying at home. Nah gitu. Atau diajak ayo besok kita jalan-jalan ya ke Gresik atau ke Surabaya. Kamu nolak, I'm sorry ya, I will be staying at home tomorrow. Saya besok akan tinggal di rumah. Jadi ketika temannya ini bepergian, nah, dia akan sedang di rumah. Sekarang belum karena sekarang masih ya karena besok kan kejadiannya. Ini menunjukkan akan sedang terjadi. I will not be leaving for 2 months. Saya tidak akan pergi selama 2 bulan ya. This time next week ya. Waktu yang sama sekarang tapi minggu depan. Ya. Will he be working in my office? Apakah dia akan sedang bekerja di rumah di kantor saya? Itu. Kamu perhatikan strukturnya anak-anak. Ya, silakan kalau misalnya nggak jelas diulang lagi videonya. Nah, ini akan sudah terjadi. Ini future perfect-nya. Future perfect tense ini akan sudah terjadi. Kok iso akan sudah terjadi ya? Ya, jadi contohnya gini. Besok ya misalnya. Besok kamu rencananya mau ke Indomaret. Nah, sekitar jam 9.10. Nah. Terus ada temenmu, bro, aku menit jam 11 ndok mamu ya.
Jam piro? Jam 11. Oh ya, nah. Jam 11 iku aku insyaallah wis nang omah. Nah, kate rapo? Kate metu dulu. Nah, jam 11 itu bilang have I will have stayed at home. Nah, itu. Atau gini seperti contoh kalimat di atas ini ya. Untuk rumusnya dulu. Subject plus will plus have plus verb 3. Verb 3. Nah, ini kamu udah tahu ya verb 3 di SMP udah diajari betul belum? Verb 1, verb 2, verb 3 ya. Nanti kita akan mungkin perlu dibahas sendiri ya. Ya, kalau misalnya ada belum jelas apa itu Pak verb 1, verb 2, verb 3 Pak, ya silakan tanya. Kalau nggak tanya berarti tak pikir sudah ngerti. Subject plus will plus have plus verb 3. Untuk negatifnya subject plus will plus not plus have plus verb 3. Ya. Interrogatifnya will plus subject plus have plus verb 3. Contohnya by 7 o'clock tonight, by ini sebelum ya. Sebelum jam 7 nanti malam, I will have finished my work. Saya akan sudah selesai bekerja. Nah, gitu. Jadi sekarang masih bekerja, tapi nanti kalau sebelum jam 7 saya sudah selesai. I will have finished my work. Terus ngerekam tidak ya? Ngerekam aja. Saya pikir nggak ngerekam ini. Ah ya. Lanjut. You will not have slept by the time I arrive at home. Kamu tidak akan sudah tertidur ya. Sebelum saya tiba di rumah. Maksudnya apa? You will not have slept. Ya berarti dia masih terjaga ya. Pokoknya kalau datang nanti kamu masih terjaga. Tanda tanyanya how long will it have been since they were together? Sudah berapa lama mereka sudah bersama? Ya, ini ya perlu kalian ketahuan. Berarti akan sudah terjadi. Insyaallah akan saya tambahi latihan aja nanti. Tapi ini ada latihannya ini. Ini superficial tense ini ya dibaca ya. Ini rangkumannya ya. Silakan dibaca ya, di pause. Ini saya ulang tadi, jadi nggak perlu saya jelaskan ulang. Karena sudah ini latihan aja. A sampai D future simple tense. Ya, apa? A sampai D ini future simple tense. A sampai D itu 1 sampai 4 gitu kan ya. My sister and I bla 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 travel to Sumatra Island. Apa jawabannya? Jawab dong ya. I bla 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 I visit bla 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 my uncle in Sumatra Island ya. They not come bla 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 tour party tonight sampai nomor 4 bla 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 register yourself in university tomorrow. Oh ini nomor 4 ini kurang subjek ya. Nomor 4 dikasih you ya. You titik-titik ya. You bla bla bla. Nomor 4 ada you-nya ya. Nah ini fungsinya guru menjelaskan ya. Biar kamu nggak bingung. Lalu future continuous tense ini nomor E sampai G. E sampai G, E, F, G berarti 5, 6, 7. 5, 6, 7 gunakan future continuous tense. Tadi rumusnya future continuous tense itu apa mah? Will plus be plus verb ing. Nah ini si nih apa ini? Happy. Si ini salah ini. Ini happy ini bukan kata-kata. Apakah happy itu kata kerja ini? Adjektif ini. Adjektif ini salah nih. Nomor 5 nggak mungkin ada.
ing-nya ini nomor 5 ini tak kasih kunci ya. Nomor 5 ini she will be happy ya, if you give her ya. Nomor 6 tomorrow we bla bla, ini silakan gunakan future continuous tense. Nomor 7 my brother bla listen bla bla, ini silakan future continuous. Nomor 5 saja tadi yang sudah saya koreksi. Nomor 8 gunakan future perfect tense. Nah, 8 he read a book to that about you. Nah, ini kuncinya kamu kerjakan. Nah, ini udah berapa menit? Sudah 15 menit. Terlalu lama ya. Nanti untuk upload YouTube kesulitan. Oke, silakan ditulis dan dikerjakan ya. Nanti insya Allah akan saya cek. Gimana jawabnya, Pak? Jawabnya nanti di absen ya, di apa yang saya dapat itu. Silakan dijawab di sana. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.